Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabihi amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, iman, Islam, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintah oleh Allah. Maka inilah yang harus kita syukuri sebanyak-banyaknya syukur, karena tidak setiap hamba, setiap manusia bisa diizinkan untuk menghadap Allah di pagi hari. Karena kita pagi-pagi sudah dibangunkan, diberi kesehatan, diberikan iman Islam, bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Inilah orang-orang yang sukses, inilah orang-orang yang cerdas, inilah orang-orang yang dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak henti-hentinya senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa kita akan dapat hidup yang mulia, hidup yang dalam ridhonya Allah Subhanahu ta'ala. Karena tidak ada keuntungan selain kita taat kepada Allah Subhanahu ta'ala, dan tidak ada kerugian dan kecelakaan dalam kehidupan ini, yaitu ketika kita bermaksiat kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Apa yang ditugaskan kita, apa yang Allah tugaskan kepada kita, harus kita lakukan dan kita jalankan kalau kita ini ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita harus syukur dalam beramal. Maka pada pagi hari ini kita bahas tentang syukur dalam beramal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Jadi sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Kita dapat nikmat-nikmat Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Ini jangan sampai kita lupakan nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, dengan kita ucapkan alhamdulillah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah merupakan sebaik-baiknya doa. Karena bila hati kita dipenuhi rasa syukur kepada Allah, pasti Allah akan menambah banyak-banyak nikmat kepada kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita setiap nikmat yang Allah berikan ini kita syukuri, maka nikmat-nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila setiap nikmat kita tidak syukuri, inna adzabil lasyadid, sak temene azabe Allah iku loro banget, pedih adanya. Itu dijelaskan di Al-Qur'an begitu jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mensyukuri nikmat, kita diberi umur, diberi sehat, dengan syarat syukurnya menjalankan sholat 5 waktu. Nah itulah sebagai balasan seorang hamba, Allah hanya memerintahkan sholat 5 waktu agar nikmat-nikmat yang kita nikmati ini, yang Allah berikan kepada kita ini, ditambah dan ditambah tiap hari. Kalau kita ini tidak menjaga sholat kita,
maka setiap rezeki yang kita terima tidak barokah. Artinya apa para jamaah? Setelah terkumpul istrinya sakit, setelah terkumpul anaknya sakit, setelah terkumpul saudaranya dan lain sebagainya, sehingga rezeki itu cepat habis. Ini dinamakan rezeki yang tidak barokah. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mensikapi supaya kita ini dijaga oleh Allah 24 jam, maka jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Itu yang dipesan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kita syukuri nikmat agama, maka nikmat agama akan ditambah. Kalau yang kita syukuri nikmat dunia, begitu juga insya Allah. Maka Allah berfirman kepada Nabiullah Daud alaihissalam, diceritakan dalam Al-Quran surat Saba ayat 13, yang artinya, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Itulah Allah menceritakan di dalam Al-Quran, Quran surat Saba ayat 13 ini, kita itu diperintah untuk bekerja supaya kita ini sejahtera. Itu sunatullah, syariatnya Allah. Kita ingin enak, hanya sholat dan dzikir saja, tidak bekerja. Juga tidak boleh seperti itu, karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Quran surat Saba 13 ini, kita disuruh bekerja, baru Allah berikan kenikmatan yang berupa kenikmatan dunia. Itulah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah diberi rezeki, banyak manusia yang tidak bersyukur, mengaku bahwa semua yang dimiliki, yang dinikmati itu kerja kerasnya, bukan karena Allah. Wong saya yang kerja kok ngapain Allah disebut-sebut. Lah inilah orang yang punya pemikiran yang salah. Karena kita bisa bergerak, bisa berjalan, kalau tidak dijalankan oleh Allah, tidak bisa apa-apa manusia itu. Jadi apa-apa yang kita kerjakan dan kita nikmati semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah kita ini? Kita adalah hamba yang hina, yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Jadi kita ini adalah seorang hamba yang hina, yang diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian dipanggil oleh Allah untuk menghadap langsung kepada Allah dengan sholat. Jadi kita ini dijadikan oleh Allah, kemudian dipanggil langsung oleh Allah dengan diperintah mengerjakan sholat. Loh, begitu jelas. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dapat nikmat-nikmat supaya menghadap Allah langsung dengan sholat. Maka kita sholat dengan penuh syukur. Kalau kita bisa melaksanakan sholat, ya bersyukur, gembira. Kenapa? Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghadap bupati saja, semua temannya diceritakan, saya baru menghadap Pak Bupati begini dan begitu. Apalagi bisa menghadap presiden, ceritanya ke teman-temannya, saya itu dekat dengan presiden begini dan begitu. Nah, ini kalau dekat dengan Allah yang menciptakan bupati, yang menciptakan presiden, kenapa tidak bahagia, tidak bersyukur? Bahkan lebih bersyukur dari bertemu dengan bupati dan presiden. Ini orang kalau punya pemikiran yang lurus, hadirin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu pikir yang lurus tentang dunia ini supaya kita tidak salah paham. Hadirin yang muliakan Allah, kita dipanggil oleh Allah dengan bermacam banyak panggilan, yaitu dengan puasa,
untuk zakat, untuk zikir dan sebagainya. Jadi Allah memanggil kita itu dengan cara berpuasa, dengan cara membayar zakat, dengan cara berzikir kepada Allah, yang intinya memuji kepada Allah dan mengerjakan perintah Allah. Itulah yang namanya mendekat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Penuhilah panggilan Allah dengan syukur, karena panggilan Allah untuk amal itu sebetulnya panggilan Allah untuk masuk surga. Jadi kalau kita dipanggil oleh Allah kok datang, intinya sebetulnya panggilan Allah untuk kita ini supaya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini disuruh masuk surga kok tidak mau, padahal nikmat dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding nikmat nanti ketika kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah makna panggilan dengan macam-macam kewajiban itu? Maksudnya kita dipanggil masuk surganya Allah Subhanahu Ta'ala. Setiap apapun yang namanya amal, intinya kita ini disuruh masuk surganya Allah. Kita bisa mengerjakan zikir, sesungguhnya kita ini disuruh masuk surganya Allah. Kita bisa sedekah, intinya kita ini disuruh masuk surganya Allah kalau kita rajin bersedekah. Kalau kita mengerjakan sholat selalu berjamaah kok datang, intinya kita ini dipanggil masuk surganya Allah. Lah itulah hadirin yang muliakan Allah, kita ini dipanggil disuruh masuk surga kok tidak ada yang mau, maka ini adalah orang-orang yang rugi dalam hidupnya. Apakah larangan-larangan yang Allah berikan itu? Larangan-larangan itu adalah larangan untuk masuk neraka. Jadi kita ini dilarang untuk masuk neraka. Jadi kalau ada adzan kok kita ini belum meninggalkan sesuatu tentang dunia, kok masih sibuk dengan dunia, ini dilarang. Berarti kalau dilarang itu supaya kita tidak masuk neraka. Ini loh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ini tidak masuk neraka, maka larangan Allah kita jauhi. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Allah jelaskan begitu gamblang, kalau kita ini tidak berzikir kepada Allah, maka hati kita ini tidak akan bisa menerima nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya, tidak akan bisa mengerjakan apa yang diperintah Allah dan dicontohkan Rasulnya. Kalau kita tidak mau berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Ta'ala, maka terimalah larangan-larangan itu dengan rasa syukur. Berarti Allah sayang kepada kita hadirin. Kita dilarang ke neraka, dan patuhilah perintah-perintah Allah dengan syukur. Karena maknanya Allah perintahkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah bisa menghindar dari larangan Allah, berarti kita ini akan dijadikan penduduk surganya Allah, dijadikan raja-raja di surganya Allah. Setiap hamba akan diberikan satu negeri, rakyat, dan dilayani setiap kamar 70.000 bidadari. Jadi kenikmatan dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka kita perjuangkan hidup yang sesaat ini bagaimana supaya hidup kita akhirat bahagia selama-lamanya, yaitu dengan cara amal agama dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur ini adalah perkara yang besar. Sebab kesesatan Bani Israel yang terbesar bukan karena kebodohan, tetapi karena kurang syukurnya. Jadi Bani Israel ini bukan karena orang bodoh, tapi kurang bersyukur kepada Allah, maka dijadikan orang-orang yang tidak tahu terima kasih, sehingga mereka menjadi lupa pada akhirat, hanya cinta kepada dunia. Maka di dalam Al-Quran
Surat Al-Baqarah ayat 47 Allah menyampaikan yang artinya, hai Bani Israel, ingatlah akan rumahku, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Jadi Bani Israel ini diberi kelebihan di setiap umat-umat ini. Karena tidak mau bersyukur maka mendapat laknatnya Allah. Padahal Bani Israel ini orangnya cerdas-cerdas, hebat-hebat. Karena tidak bersyukur dengan nikmat ini, maka Allah hancurkan, yaitu Bani Israel. Maka Allah peringatkan kepada Bani Israel agar mereka bersyukur atas nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Allah telah kirim nabi-nabi dan rasul-rasul yang banyak sekali kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel ini banyak sekali diturunkan para nabi-nabi, tapi mereka tidak mau menerima apa yang dibawa oleh para nabi. Tapi karena Bani Israel ini tidak syukur dengan datangnya para nabi itu, maka datangnya para nabi itu tidak memberi kebaikan. Jadi kalau para nabi tidak diterima seluruh kebaikannya, nasihatnya, maka para Bani Israel ini justru mereka malah menentang, sehingga akhirnya diazab oleh Allah, dimurkai oleh Allah yang Maha Agung. Jadi kalau kita ini diberi nasihat kok tidak mau menerimanya, maka Allah akan memberikan azab kepada orang-orang yang tidak mau menerima nasihat agama ini. Azab itu bermacam-macam, hadirin yang dirahmati Allah. Kita diajak sholat, sulit untuk dikerjakan. Ini juga azab dari Allah. Karena apa? Kita tidak diizinkan untuk menghadap langsung kepada Allah. Azab apalagi? Kita merasa bahwa sholat sendirian itu sholat sudah baik. Ini juga azabnya Allah karena tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Jadi azab itu banyak macamnya, hadirin. Jadi jangan dikira azab itu berbentuk fisik. Jadi kemalasan-kemalasan beribadah, menyembah Allah itu adalah azab dari Allah. Karena kita tidak diizinkan menghadap Allah, ini adalah suatu kerugian sebagai seorang hamba. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur itu perkara yang penting. Bani Israel celaka, Bani Israel hancur, dilaknat oleh Allah. Di antara sebabnya karena tidak syukur. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Karena baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa umat ini pun akan mengikuti jejak-jejak Bani Israel. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, amal agama dengan syukur, dikasih agama syukur, dikasih nabi syukur, diaksi Al-Quran syukur, dikasih Jumatan syukur. Jumatan ini perkara yang besar, hadirin. Dulu Jumatan ini akan diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, tetapi karena umatnya terpecah belah, maka tidak jadi diberikan kepada umatnya Nabi Musa. Kemudian diberikan kepada Nabi Isa, tetapi karena umatnya terpecah, maka tidak jadi, hadirin. Kemudian akhirnya Jumatan ini dikasihkan kepada umat Sayyidina mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumatan yang kita laksanakan dalam seminggu tiap pekan ini sehingga menjadi hari yang mulia, hari raya umat Islam. Setiap Jumat bila kita hadir, maka setiap dosa-dosa kita dalam satu minggu diampuni oleh Allah,
dan dosa yang akan datang dalam satu minggu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang belum kita kerjakan sudah diampuni, hadirin. Inilah keistimewaan hari Jumat. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hari Jumat yang mulia ini kepada umat Islam. Maka di hari Jumat ini banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Maka para ulama memberikan contoh bahwa hari Jumat itu memperbanyak amal, membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca banyak, kita diajak membaca suratul Yasin, karena membaca surat Yasin pahalanya sama dengan 10 kali khatam Al-Quran, hadirin. Maka amalan-amalan ini harus kita kerjakan, karena begitu jelas dan dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Apapun yang dikerjakan ulama, maka harus kita ikuti, karena apa yang dikerjakan ulama otomatis adalah apa yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang muliakan Allah, semua yang kita nikmati ini harus kita syukuri. Maka kerjakan ini adalah perkara yang besar, hadirin. Jadi perkara yang besar yaitu dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara besar yang kita tidak akan faham yaitu tentang nilai Jumatan. Sebelum kita di akhirat, ketika manusia dihadapkan oleh Allah menurut saf-safnya yang disesuaikan dengan saf-saf Jumatan, dengan saf-saf sholat berjamaah, baru kita tahu kemuliaan orang yang sholat awal dalam Jumatan. Jadi kalau kita sholat di saf paling pertama itu mendapatkan doanya para malaikat. Jadi kita ini kalau memilih saf yang paling depan dapat doanya para malaikat. Sudah bisa menghadap Allah langsung, juga dapat doanya para malaikat. Lah anehnya kita ini kalau belum paham malah milih yang paling belakang, hadirin. Padahal sop paling awal itu nanti ketika kita sampai di akhirat dapat bertemu Allah paling duluan, paling depan. Masya Allah. Nah ini kok tidak ada yang tertarik. Keutamaan-keutamaan ini harus kita pahami, hadirin. Maka sop pertama itu diwajibkan harus orang dewasa semuanya, baru anak-anak. Maka ini harus kita pahami, hadirin. Supaya kita ini paham agama, maka kita harus rajin mendengarkan majelis ilmu. Kalau kita tidak pernah belajar ilmu, maka kita tidak akan ada kefahaman. Maka amal agama itu ya biasa-biasa saja, tidak mencari keutamaan. Bagaimana saya bisa menghadap Allah bisa diutamakan? Wong kita menghadap bupati saja minta diutamakan, tidak mau ngantri. Lah ini loh, supaya kita ini menghadap bisa paling depan, syaratnya kalau sholat berangkat paling awal, ada adzan dikumandangkan, langsung wudhu dan berangkat dari rumah. Setiap langkah dosanya 1 tahun diampuni oleh Allah, tiap langkah itu, hadirin. Bagaimana dari rumah berapa langkah kita? Itulah kalau kita faham, maka setiap mendengar suara adzan kita akan berwudu dan menuju masjid dengan jalan kaki. Kemudian membaca doa. Jadi setelah wudu bacalah doa. Kemudian barulah kita dapat barokahnya wudu. Setelah masuk masjid kita juga berdoa supaya dapat barokahnya masuk dalam masjid. Lah ini sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW ini harus kita kerjakan. Kalau sunnah-sunnahnya kita kerjakan, maka barokah Allah Subhanahu wa taala ini akan datang kepada kita, hadirin. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk masjid berdoa, Allahumma waftah li abwabar rahmatik. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami ya Allah, supaya bisa mengamalkan agamamu dengan baik. Jadi kita berdoa, hadirin. Jangan asal nyelonong masuk masjid maka tidak ada barokahnya.
tiap hari masuk masjid masih seneng rasan-rasan tetangga, masih seneng benci orang, masih seneng syirik kepada orang. Kenapa? Karena kita tidak menjaga adab-adabnya masuk masjid. Masuk masjid langsung menyusun sop-sop dalam sholat. Jadi kita duduk langsung menyusun sop itu, kita diberi pahala sama seperti kita melaksanakan sholat. Tapi anehnya kalau kita tidak beri fahaman agama, malah nongkrong-nongkrong di teras masjid. Ini yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi. Sunahnya langsung masuk, menunggu sholat, duduk sambil berzikir, banyak istighfar, banyak baca sholawat ataupun membaca Al-Quran. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ini dapat barokahnya masuk masjid. Kebanyakan kita sudah tiap hari tahunan masuk masjid, tapi sifat kita belum berubah. Maka harus kita rubah hadirin. Setiap kita punya niat dari rumah masuk masjid, langsung duduk paling depan saf depan sudah rapi, kemudian saf kedua, ketiga dan lain sebagainya. Itulah akan datangkan barokahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini kita lakukan, inilah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka harus kita ikuti, maka harus kita kerjakan hadirin, supaya kita dapat barokahnya masuk masjid, sehingga kita ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa masuk masjid, kemudian bisa faham bahwa masuk masjid itu sunahnya nyusun barisan, supaya ketika qomat dikumandangkan kita tinggal berdiri mengerjakan sholat. Jadi imam tidak menata barisan dulu, melihat dan lain sebagainya. Kalau kita diberi kepahaman tentang sholat, maka setiap masuk langsung menyusun daripada sop-sop akan mengerjakan sholat, sehingga ini akan datangkan barokahnya Allah Subhanahu Wa Taala hadirin. Maka Imam Ghazali radhiyallahu mengatakan, orang-orang dulu berangkat Jumatan dengan pagi-pagi sekali, dengan membawa obor untuk penerangan, karena senangnya dengan Jumatan itu. Jadi para ulama dahulu itu kalau datang hari Jumat pagi-pagi itu sudah pakai obor menuju masjid. Lah, sholat Jumat itu duhur, tapi kok diperintah pagi-pagi sudah berangkat ke masjid itu bagaimana? Karena saking barokahnya Jumat itu, supaya kita dapat barokahnya hari Jumat. Maka jangan sampai kita ini membiasakan diri suara adzan kumandang baru berangkat dari rumah. Ini tidak mendapatkan barokahnya Jumatan, yang mana diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW, setiap langkah dihapus 1 tahun dosa apabila kita ikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum adzan kita sudah ada di masjid hadirin. Jadi sholat Jumat kalau kita sebelum adzan sudah ada di masjid, maka setiap langkah kita dihitung sama dengan ibadah 1 tahun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pahala-pahala yang Allah janjikan ini harus kita raih sebagai rasa syukur kita. Kita diciptakan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan sebagai rasa syukur kita diberi hari Jumat. Maka pagi-pagi kita harus sudah berangkat menuju masjid. Jadi itu syariatnya. Kalau kita tidak bisa berangkat pagi-pagi, minimal sebelum azan masjid sudah penuh dengan kita banyak zikir, banyak baca-bacaan Al-Quran. Seperti zaman kecil saya dulu, jam 11 sudah anak-anak kecil itu membawa Al-Quran ke masjid. Jadi sebelum masjid sholat Jumat dimulai itu membaca Al-Quran beramai-ramai. Jadi jam 11 sudah menuju masjid membaca Al-Quran. Begitu indahnya dahulu. Tapi sekarang sudah tradisi ini sudah tidak ada hadirin. Kenapa? Karena pengaruhnya siaran-siaran TV. Apalagi kita anak kita kecil sudah dipegangi HP, maka makin menjauh dari yang namanya fikir agama ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus fikir bagaimana akhirat kita ini bahagia, fikir bagaimana akhirat kita sukses,
maka kita semangat menyabar-nyabarkan diri untuk senang dengan majelis ilmu agar kita diberi kepahaman tentang agama. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ibadah dengan syukur, sholat dengan syukur, ngaji dengan syukur, dakwah dengan syukur, segala perintah Allah kita terima dengan gembira. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Jadi kalau kita bisa sholat jamaah itu gembira. Ini jelas Allah ceritakan dalam surat Yunus ayat 58. Jadi setiap kita bisa ibadah itu hati kita supaya gembira. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi apapun yang kita kumpulkan di dunia ini tidak ada apa-apanya, hadirin. Tidak ada manfaat sedikit pun di akhirat, hanya manfaat ketika hidup di dunia. Itulah harta dunia, hadirin. Tetapi kalau harta dunia itu kita gunakan untuk perjuangan agama, maka semua hak milik kita di dunia ini akan kita bawa ke alam kubur kita, ke akhirat kita. Jadi kalau kita ini ingin membawa seluruh yang kita miliki, semua niatkan untuk perjuangan agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi supaya kita ini dapat nikmat di dunia ini juga bisa kita bawa ke akhirat, maka nikmat dunia yang kita miliki kita gunakan untuk perjuangan agama. Kita diberi sehat untuk perjuangan agama, kita diberi harta untuk perjuangan agama, kita diberi anak kita gunakan untuk perjuangan agama. Caranya kita didik dengan ilmu agama. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW harus kita laksanakan supaya kita hidupnya sukses dunia, sukses akhirat. Walaupun kita amal agama, kalau kita tidak sertai dengan syukur, dengan gembira, itu sebetulnya menyalahi perintah Allah. Jadi setiap kita bisa sholat jamaah itu harus gembira, bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku Engkau berikan umur dan sehat, bisa sholat jamaah, semua itu atas karuniamu ya Allah. Ya kita syukuri seperti itu hadirin. Kok kita bisa setelah sholat bisa mengikuti zikir, maka kita juga harus bersyukur hadirin. Ya Allah, terima kasih aku bisa Engkau izinkan berzikir memujimu dengan berjamaah ya Allah. Karena Allah suka dengan orang yang berjamaah. Yadullah ma'al jamaah. Jadi Allah itu suka dengan orang yang berjamaah hadirin. Jadi kalau orang yang sendiri-sendiri itu Allah tidak suka. Supaya kita ini kuat, maka harus berjamaah, harus bareng-bareng. Kalau sapu satu itu untuk nyapu belum bisa, tapi kalau banyak bisa manfaat. Itulah hadirin, kalau kita sholat mau berjamaah, zikir berjamaah, makan berjamaah, Masya Allah akan datangkan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita fahami hadirin. Maka supaya kita faham, maka harus terus menerus majelis ilmu, majelis taklim ini kita ikuti, supaya kita ini selalu fikir yang namanya agama. Kalau kita sudah fikir agama, semua dunia ini akan mengikuti kita hadirin. Jadi kebahagiaan kita itu akan terus menerus ada di dalam hati kita. Jadi kebahagiaan itu kalau Allah ada di dalam hati kita. Jadi kalau Allah tidak ada di dalam hati kita, walaupun kita ini hartanya banyak, semua sudah kita miliki, juga masih kurang. Itulah sifat manusia. Walaupun kita ini diberi emas 2 gunung, juga masih kurang 3 gunung. 3 gunung kurang 4 gunung. Itulah hadirin sifat manusia yang tidak diberi kepahaman agama. Tetapi kalau kita diberi kepahaman agama,
tidak diberi kekayaan pun, kalau Allah ada dalam hati kita, kita tetap sabar dan bersyukur. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah, bedanya orang faham agama dengan tidak. Maka supaya kita faham agama, maka kita harus selalu mendengarkan ilmu agama. Bersyukur kalau kita ini diizinkan oleh Allah bisa sabar, menyabar-nyabarkan diri untuk duduk di majelis ilmu hadirin. Sholat tidak dibarengi dengan syukur, maka tidak datangkan barokah. Nah, caranya bagaimana? Setelah sholat bergembira hadirin. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu karena engkau izinkan menghadap langsung kepadamu. Jadi itu hadirin yang harus kita fahami, supaya kita ini setiap melaksanakan sholat, setelah selesai sholat hati kita gembira. Maka setiap selesai sholat harus dibarengi dengan gembira. Sholat dibarengi dengan rasa gembira berarti kita belum mengamalkan sebagaimana contoh, maka sholat dengan gembira. Jadi kalau setelah sholat kok kita gak gembira, berarti sholat kita belum seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan syukur puasa, dengan syukur bisa ngaji pun syukur. Ini adalah kunci kebaikan dunia akhirat. Hadirin, itulah pembahasan tentang pagi ini, yaitu tentang rasa syukur diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa amal agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan penjelasan tentang amal ini, bersyukur tentang amal ini, kita diberi kefahaman supaya makin hari masjid kita makin penuh dengan jamaah, sehingga kampung kita dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bala akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua penyakit akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masyarakat kita semuanya sehat, masyarakatnya semuanya ekonominya lancar karena masjidnya penuh dengan sholat jamaah. Itulah janjinya Allah hadirin. Jadi kalau Allah sudah berjanji dan kita yakini, maka kita akan dapat barokahnya. Maka kemarin kita terangkan tentang iman Allah dan Rasulnya. Kalau kita yakini, maka barokah itu akan datang kepada kita terus menerus. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita tutup majelis kita ini dengan rasa syukur, yaitu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwalil mutaqimi.